lancar. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sekarang coba kalian lihat ke kanan dan juga ke kiri kalian, apakah ada teman-teman kalian yang gak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah kalau masuk semua ya. Oke, jadi sebelum kita memasuki kepada pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang tadi pagi itu melakukan kebaikan, contohnya membantu Ibu di rumah? Ayo. Banyak juga ya. Apa? Bantu apa? Menyapu. Menyapu. Ada lagi? Mencuci. Masak kasur, masak ya, itu semua adalah kebaikan ya. Nah, kira-kira kalau misalnya kita berbuat baik nih, apakah ada yang mencatat dan juga melihat kita enggak? Iya, betul sekali ya. Setiap kita berbuat kebaikan maupun kejahatan itu selalu ada yang mencatat kita. Ada makhluk Allah yang bertugas untuk mencatat semua perbuatan kita. Nah, kira-kira makhluk apa itu? Malaikat. Ya, betul sekali, malaikat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang malaikat. Itu mengenal malaikat ya, tugas-tugasnya apa. Nah, oke, jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai kali ini yaitu pertama, peserta didik kelas 2 itu dapat mengidentifikasi pengertian malaikat Allah. Terus yang kedua itu dapat menjelaskan makna beriman kepada malaikat Allah. Terus yang ketiga itu dapat mencocokkan nama-nama malaikat Allah dengan tugasnya melalui media matching board ya. Terus yang ketiga, peserta didik kelas 2 itu dapat mengidentifikasi ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Nah, oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ada ice breaking dulu. Silakan kalian berdiri terlebih dahulu ya. Udah pada tahu kan ice breakingnya ini? Tahu. Oke, langsung aja kalau udah pada tahu ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. 1, 2, 3. Siap belajar. Oke, pada siap kan belajar? Ya. Kembali. Oke, langsung aja kita ke materi. Nah, di sini ada materi siapakah malaikat itu. Jadi, malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat itu selalu taat dan patuh kepada Allah serta tidak pernah berbuat dosa. Ya, jadi malaikat itu adalah makhluk Allah atau hamba Allah yang diciptakan dari cahaya. Nah, malaikat juga itu gak pernah yang namanya membangkang, gak pernah yang namanya melanggar perintah Allah ya. Terus kita juga harus meyakini bahwasanya malaikat itu tidak perempuan, juga tidak laki-laki, terus tidak makan juga dan tidak minum ya. Jadi itu ya namanya malaikat. Oke, yang kedua ini ada perbedaan malaikat, jin dan manusia. Nah, malaikat itu yang pertama diciptakan dari cahaya. Terus yang kedua selalu taat kepada Allah, tidak pernah berbuat maksiat, terus dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah, dapat mengecil juga dapat membesar ya. Terus yang kelima itu tidak memiliki nafsu, tidak makan dan minum, tidak berjenis kelamin, baik itu
Allah ya. Terus di sini ada nama malaikat Allah beserta tugasnya. Nah, malaikat Allah itu sebenarnya ada berapa sih? Ada yang tahu nggak? Iya banyak ya. Terus tapi yang wajib kita ketahui itu ada 10. Yang pertama itu ada malaikat Jibril. Tugasnya itu menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Kemudian malaikat Jibril ini sering disebut ada nama lainnya Rohul Amin atau Rohul Kudus. Nah, terus yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini itu tugasnya yaitu memberi rezeki kepada seluruh makhluk hidup, baik itu kesehatan, baik itu hujan dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu meniup sangkakala. Malaikat Israfil ini meniup sangkakala di hari kiamat dengan sebanyak 2 tiupan, yang dimana tiupan pertamanya itu untuk mematikan seluruh dunia dan juga seisinya ya. Terus yang keduanya itu untuk membangkitkan manusia. Terus yang selanjutnya itu ada malaikat Israel. Tugasnya itu mencabut nyawa. Sering juga disebut dengan malaikat maut. Ya. Terus yang selanjutnya itu ada malaikat munkar. Nah, malaikat munkar ini biasanya tugasnya itu berdua sama malaikat nakir ya. Jadi tugasnya itu menanyai manusia di alam kubur. Jadi ketika ada yang meninggal dan semua orang itu sudah pergi meninggalkan kuburan, di situ malaikat munkar dan nakir datangnya. Terus yang selanjutnya itu malaikat raqib. Malaikat raqib juga tugasnya berdua sama malaikat atid dan mereka itu selalu berada di sisi kita ya. Dimana tapi tugasnya berbeda. Kalau misalnya malaikat raqib itu mencatat amal baik dan malaikat atid itu mencatat amal buruk. Terus yang selanjutnya itu ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu tugasnya menjaga pintu neraka. Nah, malaikat Mikail juga itu sering disebut malaikat Zabaniyah. Kenapa Zabaniyah? Karena malaikatnya itu kejam, mengerikan, gak pernah senyum. Tadinya orangnya senyum tapi itu apa? Semenjak ditugaskan untuk menjaga neraka itu gak pernah senyum lagi. Terus yang ke-10 itu ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini menjaga pintu surga. Nah, berbanding terbalik dengan malaikat Malik ya. Malaikat Ridwan ini selalu senyum ketika menyambut orang-orang yang masuk surga. Oke, di sini Ibu punya media ya. Jadi cara menggunakannya nanti kalian tinggal cocokkan aja sama yang apa yang tadi udah Ibu sampaikan tentang malaikat dan tugasnya ya. Misalnya nih Jibril itu kan tadi tugasnya apa? Kalian tempelin aja ke sini ya. Ada yang mau coba gak? Ayo, cepat maju ke depan. Ayo kapan gini? Oh, Nanda, Dinda. Minimal 2 pasangan ya. Iya. Oke, tahu nggak nih? Oke, di sini tadi ada ini ya yang Ridwan sama Mikail. Kita cek dulu ya. Jawabannya betul. Berikan tepuk hebat. Berikan tepuk hebat untuk Andini. Ayo tepuk hebat. Lihatlah temanku, Andini hebat. Terima kasih Andini. Kita kembali. Nah, yang selanjutnya itu ada ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Jangan baca PPT dulu. Kira-kira ciri anak yang beriman kepada malaikat itu sikapnya selalu menunjukkan apa? Jujur, baik, sayang, tolong. Apa? Tidak? Kayak aku. Ya pokoknya itu semua termasuk ke dalam ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Karena anak yang beriman kepada malaikat itu hidupnya tuh selalu diawasi. Jadi mereka tuh selalu kalau mau berbuat buruk itu selalu ingat ya gitu. Nah, jadi di sini ada anak yang beriman kepada malaikat itu memiliki ciri-ciri tertentu. Berikut ciri-cirinya. Pertama itu selalu bersifat jujur, suka menolong, berperilaku baik, selalu berusaha menjadi lebih baik, berusaha menjadi anak yang bertakwa, ingat Allah.
kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Itu bagikan dulu ya nama pedenya. Oke, jangan dulu dikerjakan. Nanti kalian ini dulu baca dulu petunjuk penggunaannya, terus kemudian dikerjakan secara berkelompok dan tidak boleh berisik ya. Dan nanti kalau misalnya udah hasil diskusinya bisa kalian presentasikan ya ke depan oleh satu perwakilan aja, jadi satu orang aja ya. Oke. Tapi sebelum kita mengerjakan LKPD, kita speaking dulu yuk. Silakan kalian berdiri. Oke. Sudah pada tahu kan speakingnya? Oke. 1, 2, 3 kita mulai 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Lagi lebih cepat. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, silakan duduk kembali. Kita mulai mengerjakan LKPD-nya. Silakan kerjakan. Oke, ada pada selesai belum anak-anak? Halo, udah pada selesai belum? Udah, silakan yang mau maju satu orang dari kelompok perwakilan. Oh iya, silakan dari siapa? Iya, perkenalan dulu dari kelompok mana? Perkenalkan, saya dia dari kelompok 1. Teman-temannya memperhatikan ya, siapa tahu ada yang beda atau apa. Nanti kalau misalnya ada yang beda boleh acungkan tangan dan boleh juga bertanya dan juga menanggapi ya. Silakan dia bacakan. Apa yang dimaksud dengan malaikat? Jawabannya, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya dan taat dan tidak pernah berbuat dosa. Yang kedua, apa kita beriman kepada malaikat Allah? Itu beriman kepada malaikat dan yang berhukum hakim, bahwa malaikat benar-benar ada dan melaksanakan tugas dari Allah. Yang ketiga, sebutkan bahwa malaikat benar tugasnya. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail dari tinggi. Yang keempat, maka kita harus berbuat baik jika percaya kepada malaikat, karena malaikat selalu mencatat setiap perbuatan manusia, sehingga kita harus berbuat baik agar merasa berdosa. Yang terakhir, sebutkan dua contoh perilaku beriman kepada malaikat, yaitu dari beribadah dan berkata jujur. Ya, ada yang sama nggak atau ada yang mau bertanya atau menanggapi dari hasil jawaban dia ini? Nggak ada, berarti sama semua? Oke, kalau sama berarti kalian udah hebat sekali ya kalau bisa pada tepat. Terima kasih untuk dia. Nanti berikan tepuk hebat dulu kepada dia. Nah, tepuk hebat. Ingatlah, temanku, dia hebat. Terima kasih dan kembali. Oke, dari tadi Ibu sudah menjelaskan ya, kira-kira di sini ada yang mau menyimpulkan nggak pembelajaran teman-teman hari ini, Bu? Oke, ada ini apa yang di? Jadi tadi itu kita tuh membahas bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang terbuat dari cahaya, Bu. Iya, betul sekali. Ada lagi nggak? Bu, Iya, ada sama nih. malaikatnya ada 10. Iya, betul. Malaikatnya ada 10. Jadi dari jawaban dari kesimpulan Anis dan juga Indri, kita bisa simpulkan bahwa tadi malaikat itu termasuk makhluk ciptaan
di sini ibu punya lembar evaluasi ya untuk kalian kerjakan, tapi kerjakannya masing-masing aja karena ini untuk penilaian kita hari ini. Boleh berisik ya, silakan kerjakan masing-masing. Ibu kasih waktu 1 menit, nanti kita periksa jawabannya. Pada udah belum? Udah. Kita periksa ya. Ya. Nomor 1 A. Betul. 2 C. Betul. 3 B. 4 D. 5 D. 6 C. 7 C. 8 B. 9 A. 10 A. Pada udah betul semua ini? Iya. Coba yang dapat angka aku. Yang dapat 50 deh. Yang dapat 5 aja itu yang betulnya. Ya enggak ada. Pinter. Oke. Nah, sebelum kita itunya dikumpulkan terlebih dahulu ya. Tapi bukan aja dimulai dari Oke, sebelum kita nunggu itu, ibu mau tanya dulu nih. Kalian senang gak dengan pembelajaran kita hari ini? Senang, happy? Happy. Kalau happy, terus bagian mana yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ada lagi gak? Media, diskusi, oke. Terus pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Jadi tahu malaikat, terus berapa jumlahnya, apa tugasnya, ya semua itu. Nah, sebelum kita pulang, pada mau pulang nggak? Ibu mau kasih tugas dulu kalian nanti hafalkan 10 nama malaikat tadi beserta tugasnya, boleh dilakukan. Nanti kita tes di minggu depannya sebelum materi berikutnya ya. Untuk pembelajaran hari ini, terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Terus ibu yakin kalian akan menjadi orang yang hebat di masa depan nanti. Jangan putus asa, jangan mudah menyerah, terus semangat untuk belajar. Terus sebelum kita pulang juga, ibu mau kalian berdiri lagi untuk ICT. Nah, ini ICT-nya. Jadi kalian kalau bisa ikuti, kalau mau pulang duduk tertib, ya. Oke, bisa? Bisa. 1, 2, 3. Kalau kau mau pulang duduk tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis, siap. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan duduk tertib, senyum manis, lalu berdoa. Oke, terima kasih, silakan untuk kembali. Kemudian sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Duduk sih ya.